Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat nampaknya Bapak Ibu ya. Banyak makan sahur tadi kok. Nampak benar lah hari terakhir, lah dake-dake hari terakhir nak semangat lah itu. Kita ulang balik ya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, memberikan bermacam nikmat dalam kehidupan kita, sehingga kita pada pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang telah kita kerjakan, mulai dari kita makan sahur, pagi, petang, siang, dan malam, hendaknya diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam
Tak lupa pula kita bacakan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali tausiah kita pada pagi ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, yang sebelumnya mematikan kita. Yo mati kita malam tadi, Bu. Kan tak ada yang tahu awak jambarannya takaluk. Ya. Maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diduian balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah wa ilaihin nusyur, kita dibangkitkan nanti. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur beserta jajaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuka masyarakat, Bapak RT, Pak RW, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda tak ada nampak dah Pak. Anak-anak lah selesai puluh. Kalau lah selesai pesantren kau tak ada lah Ibu. Dima-dimanya model itu ya. InsyaAllah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai judul tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini, sesuai dengan apa yang disampaikan protokol, yaitu judul kita meraih berkah Al-Quran. Ya, judulnya meraih berkah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang berkah, artinya kita membicarakan tentang keberkahan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu berkah dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana Al-Quran itu akan bisa berpengaruh dalam diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata berkah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu barokah, yang artinya bertambah.
Jadi kata barokah itu artinya bertambah Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga Imam Al-Ghazali mengatakan kata barokah itu artinya bertambah kebaikan. Jadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan Al-Quran, ya, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan dalam kehidupan. Lalu bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran itu Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu dengan cara kita membaca Al-Quran. Ya. Maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita membaca Al-Quran. Ba'a awak kamandapekan keberkahan sementara ndak pandai baca Al-Quran. Ya. Maka langkah yang pertama bagi kita Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita kembali kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ya. Di samping kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat ayat Allah Bapak Ibu, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara mereka. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hambanya yang bagaimana? Hambanya yang dipilih kata Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam ayat itu? Ada 3 manusia yang menerima Al-Quran. Ada 3 manusia yang menerima ba'a Al-Quran itu untuk dirinya. Apa yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia? Ya. Yang pertama, ada di antara mereka yang menzolimi diri sendiri. Ya. Al-Quran diturunkan tapi tidak namu inyo membaca Al-Quran. Tidak namu mengambil pelajaran terhadap Al-Quran. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua kata Allah, ada orang yang pertengahan. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi nyo setengah-setengah. Ba'a mau kasihnya setengah-setengah Bapak Ibu. Perintah dikarajokan tapi larangan juga dikarajokan. Artinya apa? Orang yang demikian mempercampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ba'alah kejadiannya Bapak Ibu ya. Kita contohkan air putih yang diisi. Gale yang diisi air putih. Kalau batu-batu air putih itu saja isinya bisa kita minum. Tapi kalau kita campur aja bensin Bapak Ibu,
Bisa jadi orang mabuk atau mati minum air itu. Maka golongan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah golongan pertengahan. Mereka separuh mengamalkan ayat Allah, separuh melanggar ayat Allah. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mendapatkan kebaikan-kebaikan terhadap Al-Qur'an. Maka yang ketiga iko yang akan kita bahas Bapak Ibu, bagaimana kebaikan-kebaikan Al-Quran itu dalam diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu akan berkah dalam kehidupan kita kalau tidak pandai kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan berkah dalam kehidupan kita sementara tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita pikir-pikir ya Pak Ibu, lah bara hari kita berpuasa, lah bara hari puluh kita tarawih, sampai kini lah bara kira-kira Al-Quran kita baca, lah barah ayat Al-Quran kita baca, lah barah juz Al-Quran yang kita baca. Maka kita harus introspeksi diri kita Bapak Ibu yang berbahagia. Apakah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin? Ataukah sebaliknya Ramadan tahun ini lebih jelek dari tahun yang kemarin? Betapa malunya kita Bapak Ibu. Kita cari anak-anak di televisi, ya, ada yang bau umur 3 tahun, sampai tahun 5 tahun lah hafal dinyo Al-Quran. Samantara kita lah sampai di hafal Al-Quran Bapak Ibu. Ya. Ada yang berumur puluhan tahun, ya. Ada yang berumur 30 tahun. Bahkan ada di antara kita yang sudah berumur di atas 60 tahun. Sudah sampai di mana kita mendalami ilmu Al-Quran? Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang diturunkan Allah itu adalah petunjuk bagi umat Islam. Sementara Al-Qur'an yang tidak pernah kita baca, apakah itu yang akan jadi petunjuk bagi kita? Disuruh ke bawah kati kata awak, disuruh ke timur ke barat kata awak. Ba'a hidup kita ke selamat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita kembali introspeksi diri kita. Mari kita tingkatkan ya keimanan kita, ketakwaan kita, salah satunya dengan cara kita banyak membaca Al-Quran. Ya, orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu Bapak Ibu, hidupnya akan terasa tenang. Ya, karena bacaan Al-Quran itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah, bagian dari diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati awak akan terasa tenang. Ya. Barapun barek masalah dalam kehidupan kita, insya-Allah ketenangan akan datang ke dalam hati kita. Kalau kita bawa Al-Quran dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana keberkahan Al-Quran itu dalam kehidupan kita? Ba'a rasanya keberkahan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehingga kita selaku hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah bisa merasakan keberkahan Al-Quran. Yang mana tadi kata barokah itu artinya banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang sering membaca Al-Quran, yang merasakan keberkahan Al-Quran, yang pertama sekali dia merasakan dirinya ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengaruh Al-Quran di dalam kehidupannya. Ya. Ada perasaan senang dengan Al-Quran. Kalaulah terasa senang kita dalam Al-Quran, Bapak Ibu, insya Allah kehidupan kita akan dipandu dengan Al-Quran. Maka disitulah fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk, sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan menurunkan keberkahan dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang selalu belajar Al-Quran, yang selalu mendalami Al-Quran, hidupnya akan selalu berhadapan dengan Al-Quran. Bahkan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan Al-Quran. Ini Bapak Ibu intinya, Bapak Ibu yang berbahagia. Bahwa Rasul itu adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita bawa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, insya Allah kehidupan kita akan terarah. Ya. Baik lisan kita, baik perbuatan kita, baik seluruh anggota tubuh kita akan merasakan aliran transfer Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu dia akan selalu dijaga oleh Allah. Ya. Ahlul Quran adalah ahli Allah, keluarga Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga fisiknya, dijaga kesehatannya. Contohnya Bapak Ibu, ya. Orang yang banyak makan, orang yang saketik makan tapi dia gia tanago yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang Bapak Ibu ya, banyak makannya tapi tanago saketik. Ada kan Pak? Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu akan dijaga fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari segala bentuk musibah, dijaga dari segala bentuk kesakitan, ya. Contohnya Bapak Ibu, ketika di zaman sahabat ada orang yang sombong dengan Al-Quran. Sahabat Nabi bertanya kepada seseorang yang dianggap sebagai kepala suku ketika itu, diajak untuk mempelajari Al-Quran, dia tidak mau. Lalu beberapa langkah orang tersebut meninggalkan kepala suku, ya, banyak kaumnya di sana. Beberapa langkah
para sahabat meninggalkan kepala suku tersebut, lalu Allah memberikan kesakitan kepada kepala suku. Ditibuan oleh Allah seekor kalajengking, Bapak Ibu. Lalu kepala suku tersebut digigit oleh kalajengking. Lalu mereka sadar, ya, merasa ada di antara orang yang datang tadi, di antara sahabat tadi, dia ingin untuk bersilaturahim. Tetapi kepala suku tadi dia acuh tak acuh, dia tidak mau menjamu, ya, dia tidak mau bertemu, sehingga Allah datangkan kepada diri kepala suku itu seekor kalajengking, Bapak Ibu yang berbahagia. Lah banyak orang yang mau bek, lah banyak dukun-dukun yang dicarinya untuk mau bek kepala suku, ndak ada yang mampu mengobati. Akhirnya, ya, di antara kaumnya tadi mencari sahabat yang datang menemui kepala suku tadi, lalu dia berkata, adakah di antara kalian yang mampu mengobati kepala suku kami? Jawabannya, Bapak Ibu, ya, insya Allah saya bisa. Dengan izin Allah saya bisa mengobati kepala suku tersebut. Lalu tibonya ke kepala suku itu, Bapak Ibu, dibacakannya saja Al-Fatihah, ya. Ternyata setelah Al-Fatihah dibaca, kepala suku tersebut langsung sembuh, ya, dan mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah membaca surat Al-Fatihah. Jadi apa kesimpulannya, Bapak Ibu, ya? Al-Quran juga sebagai obat bagi kita. Tidak salah Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan tadi ketika sembahyang, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran diturunkan Allah itu juga sebagai obat, sebagai penyembuh penyakit. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, betapa banyak fungsi Al-Quran sebenarnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita tingkatkan kita membaca Al-Quran, kita pelajari kembali membaca Al-Quran, kita dalami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau Al-Quran yang kita bawa dalam kehidupan kita, hidup kita akan terasa ringan, hidup kita akan terasa indah, hidup kita akan terarah dengan Al-Quran. Dalam lagu Bapak Ibu, ya, coba renungkan semua isi Al-Quran, kita pegangan orang beriman dari dahulu sampai ke akhir zaman. Ayat-ayatnya jadi pedoman. Dunia gelap tanpa cahaya sebelum kitab Al-Quran diturunkan ke dunia. Jiwa manusia resah gelisah sebelum Al-Quran diturunkan ke dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hidup dan mati itu untuk menguji,
untuk menguji. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, andaikan kita masih merasakan keresahan dalam kehidupan kita, andaikan kita masih merasakan permasalahan dalam kehidupan kita, baik permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, sejauh mana kita mendalami Al-Quran. Banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Apakah dalam kehidupan rumah tangga awak Al-Quran kita baca? Apakah hanya talatak saja di rumah? Ya. Maka dari itu mari kita kembali, ya, karena Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Bakal jadi petunjuk kalau tidak pernah kita baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.